Perkenalkan, nama saya Alun Bagtias Wimadia, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian. Yang pertama, belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat penting dalam usahanya mempertahankan hidup dan mengembangkan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan orang dewasa secara umum dilakukan dalam pendidikan non-formal yang dapat dilakukan di tempat kerja, masyarakat dalam bentuk khusus atau kepelatihan. Pada dasarnya, orang dewasa telah memiliki banyak pengalaman belajar dalam hidupnya sehingga dalam proses pengajarannya harus dilakukan dengan menggunakan teori belajar untuk orang dewasa yang tentunya sangat berbeda dengan teori pengajaran untuk anak-anak yang telah memahami berbagai teori dan konsep tentang pengajaran untuk orang dewasa. Dalam suatu hubungan penyuluhan pertanian, penyuluhan yang berlatih dengan baik mempunyai sejumlah metode yang dapat digunakan untuk membantu sasaran. Kemampuan penyuluhan yang efektif berarti kemampuan menggunakan keterampilan-keterampilan yang benar-benar tepat sesuai dengan tuntutan suasana. Untuk dapat mengerjakan keterampilan penyuluh, pengajar perlu memiliki tingkat kematangan yang tinggi dan kemampuan yang mantap dalam mengadakan hubungan antar orang. Ada juga karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa telah memiliki lebih banyak pengalaman hidup, menghubungkan pengalaman-pengalaman dan konsep-konsep yang ingin dipelajari serta menjadikan pengalaman sebagai sumber pembelajaran. Yang kedua, orang dewasa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Hal ini dikarenakan mereka ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ketiga, orang dewasa telah memiliki banyak peran dan tanggung jawab. Banyaknya peran dan tanggung jawab mempunyai waktu belajar orang dewasa yang terbatas. Keempat, kurang percaya pada kemampuan diri untuk belajar kembali. Terkadang orang dewasa enggan untuk melibatkan diri dalam aktivitas pendidikan. Dalam pendidikan orang dewasa mungkin disebabkan oleh faktor fisik atau kepercayaan masyarakat yang keliru. Kelima, orang dewasa lebih beragam daripada pemuda. Setiap individu yang berbeda dalam kemampuan serta kesiapannya menghadapi kelompok belajar. Hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan pertukaran pengalaman. Keterbukaan seseorang pembimbing sangat membantu bagi kemajuan orang dewasa dalam mengembangkan potensi pribadinya di dalam kelas atau di tempat pelatihan. Selanjutnya, jalan terbaik hanyalah berbagai alternatif kebiasaan mengungkapkan ide atau gagasan dapat diciptakan. A. Peranan pendidikan orang dewasa dalam penyuluhan pertanian. Pendidikan orang dewasa dengan penyuluhan pertanian sangat berkaitan erat, terutama bagi penyuluh dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani atau sasaran lainnya. Dalam menentukan metode penyuluhan, seorang penyuluh harus mampu memahami prinsip-prinsip bagi belajar orang dewasa seperti 1. Orang dewasa akan belajar dengan baik apabila metode pembelajaran yang diberikan menarik. 2. Orang dewasa akan belajar dengan giat apabila dosen atau tenaga pengajarnya menarik. 3. Orang dewasa akan belajar dengan baik apabila suasana ruang belajar sesuai dengan suasana hatinya. 4. Orang dewasa akan belajar dengan tekun apabila sudah mendapat support dari keluarga dan orang-orang sekitarnya. 5. Orang dewasa akan belajar dengan giat apabila fasilitas ruang belajar memadai. Faktor-faktor ini sangat dibutuhkan oleh seseorang penyuluh agar penyuluhannya mampu untuk menarik perhatian petani yang nantinya akan diterapkan dan dapat bermanfaat bagi petani. Ada juga faktor-faktor pendukung orang dewasa sebagai belajar, yaitu 1. Motivasi. Seorang penyuluhan harus mau dan mampu untuk memberikan motivasi kepada sasaran agar usaha taninya dapat meningkat. 2. Rasa keinginan tahu yang tinggi. Orang dewasa selalu merasa kekurangan ilmu sehingga selalu timbul dalam dirinya untuk selalu mau tahu apa saja yang dapat berguna bagi kehidupannya. 3. Keinginan untuk memperbaiki hidup. Orang dewasa akan selalu ingin agar kehidupannya dan keluarganya menjadi lebih baik. Faktor inilah yang harus dipahami seorang penyuluh, bahwa sasaran akan tertarik pada penyuluh yang diberikan jika inovasi yang diberikan dapat memperbaiki hidup sasaran. Selanjutnya, metode pembelajaran orang dewasa yang cocok digunakan bagi kelompok tani, yaitu pertama, ceramah.
Kuliah singkat, metode yang memberikan penjelasan atau memberi deskripsi lisan tentang suatu materi pembelajaran tertentu. 2. Tanya jawab, suatu cara memfasilitasi atau fasilitator dan warga belajar aktif bersama, didahului oleh fasilitator yang memancing dengan pertanyaan dan warga belajar menjawabnya atau sebaliknya. 3. Brainstorming, metode yang digunakan untuk membantu peserta pelatihan memikirkan dan mengemukakan ide dan gagasan sebanyak mungkin tanpa menyalahkan. 4. Role play, peserta pelatihan diminta untuk melakukan peran tertentu dan menyajikan permainan peran dan melakukan dialog-dialog tertentu yang menekankan pada karakter, sifat, atau sikap yang perlu dianalisis. 5. Demonstrasi atau peragaan. Demonstrasi atau peragaan metode yang digunakan oleh fasilitator memperagakan suatu proses untuk meningkatkan keterampilan tertentu dan menggunakan alat yang sesuai dengan yang sesungguhnya. 6. Studi lapangan, yaitu belajar melalui pengalaman orang atau lembaga lain dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan hasil diskusi langsung di lokasi studi tersebut. 7. Penugasan, metode yang digunakan oleh fasilitator dalam berinteraksi dengan warga belajar dengan pemberian tugas tertentu, baik perorangan maupun kelompok dengan sistem hubungan putus. Yang terakhir, sosiodrama, cara penyajian materi pelatihan melalui kegiatan mengikutsertakan warga belajar untuk memainkan peran tertentu dan kelengkapan skenario atau skrip yang jelas tentang peran masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum.